Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Kisah Nabi Sulaiman bertemu dengan pemuda yang hidup di dalam kubah permata menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dibagikan oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, Durratu an-Nashihin fil Wa'd wal Irsyad. Di tengah kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepadanya. Salah satu perjalanan Nabi Sulaiman yang penuh hikmah adalah pertemuannya dengan seorang pemuda yang hidup di dalam kubah permata di dasar lautan. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda kebesaran Allah yang tak terhingga. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman memutuskan untuk melakukan perjalanan di antara langit dan bumi. Ia menaiki permadani besar yang ditiup angin, membawa dirinya bersama sebagian bala tentaranya. Permadani itu melayang dengan tenang di udara, melintasi gunung, lembah, dan lautan yang tak bertepi. Saat melintasi sebuah samudera luas, Nabi Sulaiman memandang ke bawah. Ombak yang besar bergulung-gulung, suaranya menggelegar seakan berbicara kepada langit. Pemandangan itu begitu megah, tetapi sekaligus menimbulkan rasa penasaran dalam hati Nabi Sulaiman. Angin, berhenti sejenak, perintah Nabi Sulaiman. Permadani itu pun berhenti melayang. Nabi Sulaiman mengamati lautan yang ganas di bawahnya. Ia lalu memanggil jin Ifrit, salah satu dari bala tentaranya yang paling kuat. "Wahai Ifrit," kata Sulaiman, "aku ingin tahu apa yang ada di dasar samudra ini. Mampukah kau menyelam hingga ke dasarnya?" Ifrit menundukkan kepala. "Aku siap menjalankan perintahmu, wahai baginda." Ifrit menyelam ke dalam samudra, membawa Nabi Sulaiman bersamanya. Ombak besar yang semula ganas seketika menjadi tenang, patuh pada perintah Nabi Sulaiman. Air laut yang dalam menjadi semakin gelap, tetapi kehadiran Nabi Sulaiman memancarkan cahaya yang menerangi sekitar mereka. Saat mereka mencapai dasar lautan, pandangan Nabi Sulaiman tertuju pada sebuah benda yang memancarkan cahaya putih yang berkilauan. Sebuah kubah dari permata besar berdiri megah di tengah dasar laut, tanpa celah atau lubang sedikit pun. Ifrit mendekatkan diri ke kubah itu dan berkata, "Wahai baginda, ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apakah ini ciptaan Allah yang ingin kau ketahui?" Nabi Sulaiman mengangguk, matanya tak lepas dari keindahan kubah itu. "Mari kita dekati, aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya." Nabi Sulaiman mengangkat tangan, berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk. "Ya Allah, bukakanlah rahasia kubah ini, tunjukkanlah kepadaku kebesaranmu." Doa itu langsung dikabulkan. Kubah permata itu perlahan terbuka, memperlihatkan bagian dalamnya. Di sana terlihat seorang pemuda yang tengah bersujud. Cahaya wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa, dan suasana di dalam kubah itu terasa damai. Nabi Sulaiman mendekat dengan penuh takzim, kagum akan pemandangan yang ada di depannya. Setelah pemuda itu selesai bersujud, Nabi Sulaiman menyapanya dengan lembut. "Assalamualaikum, wahai hamba Allah," ucap Nabi Sulaiman. Pemuda itu mengangkat wajahnya, tersenyum, lalu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah, wahai Tuan." Nabi Sulaiman memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Siapakah engkau? Apakah engkau malaikat, jin, atau manusia?" Pemuda itu menjawab dengan suara tenang, "Aku hanyalah manusia biasa, wahai Tuan." Jawaban itu membuat Nabi Sulaiman semakin heran. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa hidup di dasar laut dalam kubah permata ini? Atas dasar apa engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Pemuda itu tersenyum kecil lalu berkata, "Semua ini adalah karunia Allah yang diberikan kepadaku karena berbakti kepada ibuku. Dahulu, ibuku adalah seorang wanita tua yang lemah. Aku selalu menggendongnya di punggungku kemanapun ia ingin pergi. Ketika ia meninggal dunia, ia berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, karuniai anakku sifat qanaah dan tempatkanlah dia di tempat yang bukan di bumi dan bukan pula di langit.' Doanya terkabul. Aku tidak tahu apakah aku berada di bumi atau di langit, tetapi Allah menempatkanku di sini." Nabi Sulaiman tertegun mendengar penjelasan itu. Ia merasa semakin takjub atas kebesaran Allah. Namun, rasa ingin tahunya belum terpuaskan. "Wahai pemuda," tanya Nabi Sulaiman,
bagaimana Allah memberikan rezeki kepadamu di dalam kubah ini? Pemuda itu menjawab, setiap kali aku merasa lapar, Allah menumbuhkan sebuah pohon kurma di dalam kubah ini. Pohon itu berbuah lebat dan aku memakan buahnya. Ketika aku haus, Allah menyemburkan air yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih segar dari es. Dengan itu, aku mencukupi kebutuhanku. Subhanallah, ucap Nabi Sulaiman sambil menggelengkan kepala. Benar-benar tidak ada yang mustahil bagi Allah. Rasa penasaran Nabi Sulaiman belum berakhir. Ia bertanya lagi, bagaimana engkau mengetahui perbedaan antara siang dan malam di dalam kubah ini? Pemuda itu menjelaskan, ketika waktu subuh tiba, kubah ini memancarkan cahaya putih yang terang, menandakan siang hari telah datang. Dan ketika matahari terbenam, kubah ini menjadi gelap, menandakan malam telah tiba. Jawaban itu membuat Nabi Sulaiman semakin kagum. Ia menyadari bahwa Allah memberikan cara yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan hambanya yang berbakti. Setelah menceritakan kehidupannya, pemuda itu menatap Nabi Sulaiman dengan rasa hormat. Wahai Tuan, katanya, izinkan aku untuk kembali beribadah kepada Tuhanku di dalam kubah ini. Nabi Sulaiman mengangguk, berdoalah kepada Allah agar kubah ini tertutup kembali. Aku telah melihat dan belajar banyak dari pertemuan ini. Aku akan selalu mengingat kebesaran Allah yang telah ditunjukkan melalui dirimu. Pemuda itu menengadahkan tangannya, memohon kepada Allah agar kubah itu tertutup. Dalam sekejap, kubah permata itu kembali tertutup rapat, memancarkan cahaya putih yang indah. Nabi Sulaiman berdiri sejenak, memandang kubah itu dengan perasaan harum. Ia lalu bersujud kepada Allah, mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan untuk menyaksikan tanda kebesarannya. Setelah peristiwa itu, Nabi Sulaiman merasa terdorong untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah melalui amal besar. Salah satu misi utama dalam masa pemerintahannya adalah menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis, sebuah tempat suci yang telah dimulai oleh ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Tempat ini akan menjadi simbol ibadah kepada Allah dan pusat bagi umat manusia untuk mendekatkan diri kepadanya. Nabi Sulaiman mengumpulkan para penasihatnya di istana megahnya. Aula istana dipenuhi dengan manusia, jin, dan burung yang hadir untuk mendengarkan perintahnya. Wahai rakyatku, ujar Sulaiman dengan suara lantang, Allah telah memberi kita kekuatan dan hikmah untuk membangun sesuatu yang akan menjadi kebanggaan seluruh umat manusia. Hari ini, aku memutuskan untuk menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis, tempat yang akan menjadi rumah ibadah bagi hamba-hamba Allah. Seorang jin yang bertubuh besar berdiri dan berkata, wahai baginda, apakah engkau ingin kami yang menyelesaikan tugas ini? Kami mampu mengangkat batu-batu besar dan membangunnya dengan cepat. Burung hudhud yang terkenal sebagai pengintai setia Nabi Sulaiman terbang mendekat dan berkata, wahai baginda, kami dapat membantu membawa bahan-bahan dari tempat yang jauh. Apapun yang engkau butuhkan, kami akan melakukannya. Nabi Sulaiman tersenyum lalu berkata, tugas ini akan melibatkan semua makhluk Allah. Manusia, jin, dan burung, semuanya akan bekerja sama. Baitul Maqdis adalah bukti bahwa umat manusia dengan bantuan Allah mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Hari pertama pembangunan dimulai dengan semangat besar. Jin-jin yang kuat mengangkat batu-batu besar dari pegunungan, membawa mereka ke lokasi pembangunan. Burung-burung membantu dengan membawa material seperti kayu dan batu permata dari tempat yang jauh. Manusia mengatur bahan-bahan tersebut, memahat batu, dan menyusun struktur dengan presisi. Nabi Sulaiman berjalan di sekitar lokasi pembangunan, mengawasi pekerjaan dengan cermat. Ia berhenti di sebuah titik di mana beberapa jin sedang mengangkat balok besar. Salah satu jin terlihat kesulitan, dan balok itu hampir jatuh. Berhenti, seru Nabi Sulaiman dengan suara tegas. Jin itu gemetar, menundukkan kepala. Maafkan aku, wahai baginda, balok ini terlalu berat untukku. Nabi Sulaiman mendekatinya, menepuk bahunya, lalu berkata, kau sudah melakukan yang terbaik. Tetapi ingatlah, pekerjaan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ini tentang niat kita untuk memuliakan Allah. Jika kau merasa kesulitan, katakan kepada kami. Kita akan saling membantu. Jin itu mengangguk penuh rasa syukur, dan dengan bantuan jin lainnya, balok itu akhirnya dapat dipindahkan ke tempatnya. Pada suatu hari, saat pembangunan hampir selesai,
burung hudhud datang terbang dengan tergesa-gesa. Ia mendarat di hadapan Nabi Sulaiman dan berkata, "Wahai baginda, aku menemukan sesuatu yang luar biasa." Nabi Sulaiman mengangkat alisnya, penasaran. "Apa yang kau temukan, wahai hudhud?" Burung hudhud menjelaskan bahwa ia menemukan sebuah tambang permata di tempat yang jauh yang bisa digunakan untuk menghias Baitul Maqdis. Tambang itu penuh dengan permata yang bercahaya seperti bintang, wahai baginda. Jika kita mengambilnya, tempat suci ini akan bersinar seperti cahaya surga. Nabi Sulaiman tersenyum. "Kau selalu membawa kabar baik, wahai hudhud. Pergilah dengan pasukanmu dan bawakan permata itu ke sini. Tetapi ingatlah, jangan mengambil lebih dari yang diperlukan. Kita tidak boleh merusak bumi demi ambisi kita." Burung hudhud terbang pergi, memimpin pasukan burung untuk membawa permata itu. Dalam beberapa hari, permata-permata itu tiba dan digunakan untuk menghias bagian dalam Baitul Maqdis, menjadikannya tempat yang tidak hanya megah, tetapi juga penuh cahaya. Ketika Baitul Maqdis akhirnya selesai, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk meresmikan tempat suci itu. Manusia, jin, dan burung semua hadir dalam acara yang penuh khidmat. Sulaiman berdiri di tengah-tengah mereka, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Tuhanku, terimalah amal kami ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu. Jadikan tempat ini sebagai pusat ibadah dan kebenaran, di mana hamba-hambamu dapat mendekatkan diri kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan hambamu yang saleh." Doa itu diiringi dengan takbir dari seluruh makhluk yang hadir. Suara mereka menggema di seluruh negeri, menandakan selesainya salah satu proyek besar dalam sejarah umat manusia. Pembangunan Baitul Maqdis oleh Nabi Sulaiman adalah simbol persatuan, kerja keras, dan dedikasi kepada Allah. Tempat ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga perwujudan ketaatan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Keikutsertaan manusia, jin, dan burung menunjukkan bahwa segala makhluk Allah dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang mulia. Dalam setiap langkahnya, Nabi Sulaiman selalu mengingatkan rakyatnya bahwa semua ini hanyalah anugerah dari Allah, dan amanah besar seperti ini harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Sejumlah kitab tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lainnya menyebut bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah para malaikat. Mereka disebut menggaris dan menentukan tempatnya. Akan tetapi menurut pendapat jumhur dan yang dinilai paling syahih, orang pertama yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam. Namun tidak diketahui bagaimana bentuk bangunannya dan riwayat yang menerangkan tentang proses pembangunan yang dilakukan Nabi Adam. Setelah itu Nabi Ibrahim merenovasi bangunan Nabi Adam tersebut dan meninggikannya seperti yang ia lakukan terhadap Ka'bah di Makkah. Saat itu kedatangan Nabi Ibrahim disambut oleh raja penguasa Baitul Maqdis atau Raja Kanan Arab yang bernama Malki Syadik. Ia terkenal saleh dan berpegang pada ajaran Tauhid. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian datanglah Nabi Yakub melakukan pembangunan masjid, yakni memugar dan memperbaikinya. Setelah itu Nabi Sulaiman datang dan membangun Masjidil Aqsa dengan bangunan yang besar, kokoh, indah dan luas. Peristiwa pembangunan Masjidil Aqsa oleh Nabi Sulaiman ini diceritakan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Amr bin Ash. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, riwayat lain menyebut membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah, yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki oleh seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain salat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosa seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Nabi Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis tersebut diriwayatkan Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Al-Albani mensyahihkannya dalam kitab Syahih Ibnu Majah. Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan pembangunan ini pada tahun 950 sebelum Masehi. Masjid ini terus bertahan selama kurang lebih 370 tahun hingga akhirnya datanglah bangsa Babilonia. Mereka merobohkan Masjidil Aqsa hingga akhirnya datanglah bangsa Persia dan Yunani lalu Romawi. Masing-masing dari mereka membangun tempat ibadah sesuai agama
dan kepercayaannya, termasuk patung dan berhala di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Kondisi ini terus berlanjut hingga datanglah penguasa Romawi yang bernama Herodos pada tahun 20 sebelum Masehi. Ia kemudian membangun bangunan besar yang disebut Basilika dalam kompleks Masjidil Aqsa. Ada juga suatu masa di mana seorang jenderal Romawi yang bernama Titus melakukan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi dan merobohkan rumah-rumah ibadah yang ada di kompleks Masjidil Aqsa. Tak ada bangsa Yahudi yang tersisa. Pembangunan Masjidil Aqsa terus berlanjut hingga para khalifah. Di antaranya Umar bin Khattab, Khalifah Al-Umawi Abdul Malik bin Marwan, dan disempurnakan oleh putranya yang bernama Walid bin Abdul Malik. Dan dilanjutkan para khalifah dari berbagai daulah Islam serta penguasa kota Baitul Maqdis.